ketika terjadi banjir, yang kita analisa itu adalah muka air banjirnya, berapa tinggi air yang terjadi pada suatu sungai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Torik, akan melanjutkan pembahasan kemarin. Mana pembahasan kemarin itu yaitu analisa distribusi probabilitas terhadap curah hujan menggunakan 4 metode, lalu diuji. Setelah diuji, didapatkanlah hujan rencana terpilih kita kemarin, yaitu pada video kemarin yang ini analisa curah hujan rencana. Didapatkanlah curah hujan rencananya yaitu log per son tipe 3, satuannya milimeter, dengan periode ulang yang sudah kita atur perencanaannya. Dan kita akan lanjut ke perhitungan debit banjir rencana atau debit banjir. Apa yang dimaksud dengan perhitungan debit rencana atau debit banjir dalam mudah memahaminya? Misalnya seperti ini. Misalnya terjadi banjir nih. Nah, ketika terjadi banjir, yang kita analisa itu adalah muka air banjirnya, berapa tinggi air yang terjadi pada suatu sungai yang banjirnya terjadi hujan selama misalnya 6 jam 7 jam. Nih salah satu contoh video banjir kan. Artinya dalam perhitungan hidrologi misalnya seperti ini. Misalnya ketika terjadi hujan yang sangat lama sehingga di sungai itu, misalnya ini penampang sungai, saat banjir kan kita tidak mungkin menghitung berapa tinggi air yang terjadi, maka kita pergi ke lapangan, kita tanya ke warga berapa sih tinggi air yang terjadi saat terjadi banjir terbesar selama bapak hidup atau kakek hidup. Mana tahu biasanya ingatannya masih kuat tuh, oh ya di saat saya dulu tinggi airnya setinggi ini katanya. Nah misalnya tinggi airnya setinggi ini, dalam hitungan CAT atau data yang kita dapatkan potongan melintangnya tinggi airnya 4 meter. Jadi muka air banjir atau debit banjir yang akan kita hitung ini, debit rencana atau debit banjir itu adalah perhitungan debit banjir yang akan dikonversi menjadi muka air banjir, yang mana muka air banjir itu akan dilakukan pendekatan terhadap informasi dari warga. Misalnya kata warga muka air banjirnya 4 meter dari dasar sungai, dari riverbed. Sedangkan dalam hitungan kita nantinya tinggi air yang kita dapat dari hitungannya, misalnya hitungannya kan banyak tuh, ada rasional, ada Derweduen, ada Hasper dan lain-lain. Setelah kita konversi setiap metode itu menjadi muka air banjir, dapat misalnya 3,9 meter. Artinya dari perhitungan debit banjir kita yang dikonversi ke muka air banjir itu didapatkanlah metode empiris atau pendekatannya terhadap informasi warga adalah adanya nanti debit banjir terpilih. Artinya dari sekian banyak nih, misalnya dari sekian banyak metode debit banjir, ada rasional, Derweduen, Hasper, Melchior, Nakayasu, ASS, ITB, Gamma 1, Gamma 2, Schneider, flood marking dan lain-lain. Itu untuk melakukan pendekatan terhadap muka air banjir yang disampaikan oleh warga. Yang mana ini MAB, yang biasa disebut MAB. Jadi fungsi dari perhitungan debit banjir yang nanti kita uji dengan beberapa metode adalah untuk memilih metode debit banjir yang cocok untuk melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Apakah nanti misalnya kita ke banjir, kegerusan, sedimen, desain jembatan dan lain-lain. Oh ya, debit itu ada dua perhitungan debit itu setelah kita mendapatkan Q100, Q50, Q25, Q10 tahun. Pertama, debit itu ada debit andalan.
Debit andalan ini fungsinya untuk menghitung kebutuhan air. Biasanya ini untuk irigasi atau perencanaan pintu irigasi dan lain-lain yang bersifat ke bendung lah. Contohnya metodenya FJMOC. Tapi kita akan fokus ke metode debit banjir yang sering disebut juga dengan key teoritis. Jadi dalam memahami muka air banjir warga yang sering disebut juga dengan key lapangan, dan hitungan kita nantinya adalah key teoritis. Key teoritis itu adalah ini: rasional, Derweduen, Hasper, Mercier dan lain-lain. Itu tuh disebut dengan key teoritis, yang mana kita akan melakukan metode empiris pendekatan nantinya terhadap informasi yang disampaikan oleh warga. Untuk memvalidasi data kita nantinya itu bisa menggunakan HEC-RAS dan menggunakan perhitungan manual. Oke. Nih, misalnya seperti ini. Misalnya kata warga muka air banjirnya tadi berapa? Ki lapangannya setelah kita konversi menjadi muka air banjir 4 meter. Dihitung dari dasar sungai. Lalu ki teoritisnya berapa dari sekian banyak metode ini? Nah, kita coba lanjut ke perhitungan berikutnya. Rumus dari metode debit banjir adalah C kali I kali A. C itu adalah koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran itu misalnya seperti ini. Misalnya koefisien pengaliran atau koefisien limpasan. Bagaimana cara mendapatkan hitungannya? Dalam memahami konsepnya seperti ini. Ketika hujan turun, maka dilihat dari permukaan dari tanah tersebut. Ketika hujan turun, jika lapisan permukaan tanah ini adalah tanah, maka akan terjadi pengendapan dari hujan yang turun tersebut. Artinya berapa sih koefisiennya gitu dari hujan yang turun. Hujan itu misalnya 100% nilainya. Jadi ketika tanahnya adalah, misalnya permukaan dari dasarnya adalah tanah, misalnya di hutan, berarti yang masuk ke dalam tanah itu adalah nilainya misalnya 70%, 70. Nah, jadi limpasannya yang di permukaan itu tinggal nilainya adalah 30. Untuk lebih memahaminya, bagaimana jika kaca? Misalnya hujan turun, permukaannya adalah kaca. Jika permukaannya kaca, maka koefisiennya berapa? 1. Karena tidak adanya air yang meresap ke dalam tanah, dan 100% hujan yang turun itu mengalir ke kaca tersebut. Jadi koefisien pengaliran atau koefisien limpasan itu adalah nilai dari dasar permukaan yang mana air hujan turun dari tempat tinggi ke tempat rendah yang dibatasi oleh catchment area. Itu yang disebut dengan koefisien C. Intensitas hujan adalah tinggi curah hujan dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan mm per jam. Itu yang sudah teman hitung kemarin. Yang didapat adalah metode log person tipe 3. Dan parameter berikutnya dalam rasional metode debit banjir yaitu A. A ini adalah catchment area. Sudah teman lakukan pada video sebelumnya kan. Ini menghitung luas catchment area. Jadi untuk sekedar pemahaman, pada buku yang berbeda sebenarnya rumusnya tetap sama, C kali I kali A. Cuma untuk 0,0278 ini itu tergantung dari satuannya. Apakah kita memakai satuan hektar atau kilometer luas. Nih, misalnya dalam satuan hektar. Dalam satuan hektar ini turunan rumusnya. Misalnya kita memakai hektar, maka satuannya harus kita samakan dulu, baru bisa menjadi turunan rumus seperti berikut. Begitu juga yang kilometer luas. Lanjut ke rasional. Nih, rasional seperti yang saya katakan tadi, itu ada dua perhitungannya kan, ada dua versi kan.
Kalau misalnya kita memakai satuan hektar, maka rumusnya ini. Jika kita memakai satuan kilometer luas, maka ini rumusnya. Dan sekarang kita menghitung metode rasional debit banjir, yaitu rumusnya yaitu menggunakan satuan kilometer luas. Berikut adalah parameter yang dibutuhkan untuk menghitung setiap metode debit banjir. Pertama, A sudah kita dapatkan, catchment area A atau disebut juga dengan catchment area, yang mana sudah kita dapatkan ini adalah catchment area yang dibatasi oleh daerah tertinggi sampai ke titik tinjauan kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti yang kemarin, jika teman yang belum tahu cara mendapatkan CA, bisa nonton yang ini, yang part 1 nih, yang mana nantinya akan mendapatkan catchment areanya nih. Tapi karena kita sudah mendapatkannya, melanjutkan perhitungan sebelumnya, kita cukup buka data kita yang lama, lalu kita klik kanan nih, lalu kita pilih open attribute table nih, ini luasnya, lalu kita jumlahkan. Untuk rasional itu kita dapatkan luas catchment areanya 70,34, atau bisa sama dengankan untuk lebih mudah memahami nantinya kan. Nih, kita enter. Kita lanjut mencari data berikutnya, yaitu untuk perhitungan debit banjir, yaitu panjang sungai utama. Kita sudah mendapatkan catchment areanya dari data ArcGIS. Selanjutnya panjang sungai utama. Bagaimana cara menghitungnya? Cukup kita buka data yang kemarin yang sudah kita lakukan pada part pertama, menghitung debit banjir menggunakan ArcGIS, menghitung catchment areanya. Berikut caranya, kita buka ArcGIS. Nah, cara mencari panjang sungai, kita buka ArcGIS data yang kemarin, cari layer sungainya. Layer sungai yaitu layer sungai yang sudah teman cari kemarin, yaitu dari peta RBI didapatkan ini, data ini. Teman hidupkan ini nih. Berarti ini adalah datanya untuk mencari tahu mana sungai yang ada di catchment area kita. Lalu teman klik kanan, lalu pilih edit feature, lalu start editing, lalu continue, lalu teman klik ini, lalu teman klik ini. Caranya untuk menselectnya, kita ulang lagi. Pertama kita klik satu sungai, misalnya ini, bukan ini nih. Kalau misalnya agak payah, zoom sedikit pakai scroll, lalu tekan tombol save pada keyboard, lalu teman tekan lagi klik kiri pada sungai berikutnya. Jika biru dia berarti itu sudah terselect, jika langsung panjang dia berarti itu adalah sungai utama. Kita akan menselect sungai utama untuk dimasukkan ke Google Earth. Select ini. Nah, jika ini yang terselect maka klik lagi yang lain. Nah, berarti dia tidak jadi terselect. Lalu pilih ini, pilih sungai utama. Sungai utama itu adalah sungai yang induk sungainya. Tunggu dulu. Oke, sudah ya. Pokoknya ini tidak boleh terselect. Kita akan menselect sungai utama saja. Oke. Sudah terselect kan? Nah, ini adalah sungai utama. Sungai utama itu adalah sungai yang dari titik tinjauan sampai ke hulu sungai terpanjang, atau dari hulu sungai ke hilir titik tinjauan. Setelah teman select, ingat yang catchment area tidak boleh terselect juga ya. Lalu teman lanjut, kita klik kanan pada layer sungai RBI yang kemarin yang sudah di-download, lalu pilih data, pilih ekspor data, lalu save. Oke kan saja, tidak harus di lokasi tertentu. Oke kan, lalu yes. Nah, lalu matikan
layer sungai RBI yang kemarin sudah teman download itu, yang sudah dimasukkan ke hard disk berdasarkan video kemarin. Nah, inilah sungai utama dari hulu ini ke sini, dan akan kita konversi ke Google Earth karena kita akan mencari tahu panjangnya. Kenapa tidak bisa kita cari tahu panjang sungai di ArcGIS? Karena sungainya menyatu dan tidak beraturan dalam menghitung nilainya. Artinya untuk memotongnya itu tidak bisa disambung seperti ini karena dia ada dua sungai di sini kan. Oke. Makanya kita secara umum di Google Earth saja untuk memudahkan mencari panjang sungai. Lalu setelah itu teman pilih Arch Toolbox. Untuk mengkonversinya pilih Conversion Tool, lalu pilih 2KML. Apa itu 2KML? Sudah seperti yang tadi kan. Kalau untuk tipe file Google Earth itu adalah KML tipe filenya, sedangkan ArcGIS adalah layer SHP. Lalu teman pilih layer 2KML, pilih 2KML, pilih layer 2KML, lalu pilih klik dua kali untuk memastikan apakah memang ini layer yang akan dikonversi ke Google Earth. Lalu kita klik nih, lalu kita klik lagi, berarti kalau hilang lalu muncul kembali setelah diaktifkan, berarti memang ini yang akan dikonversi. Lalu bisa teman tarik ke sini, lalu teman save di lokasi yang teman perlukan. Misalnya di ini kita bikin folder baru, atau di folder teman yang sudah teman atur. Saya misalnya folder saja Sungai Utama Batang Arau berdasarkan titik tinjauan kita save, lalu oke kan, close, lanjut. Setelah kita konversi yang sungai ini, kita boleh coba juga dulu, kita tes. Kita klik nah folder yang tadi sudah jadi kan, lalu bisa teman klik dua kali lalu muncul di Google Earth, atau teman tarik saja. Kalau saya lebih suka ditarik saja, lalu teman lepaskan. Nah, muncul kan, ini adalah sungai utamanya, tapi catchment areanya kita masih belum tahu. Nah, kita lanjut ke ArcGIS untuk mencari tahu catchment areanya. Oke, kita lanjut ke mengkonversi catchment area ke Google Earth. Kalau untuk catchment area itu tidak perlu teman select karena dia sudah dibatasi dari elevasi tertinggi yang mengalirkan air dari hulu ke hilir kan. Jadi kita konversi saja yang sudah berbentuk polygon design ini. Caranya bagaimana? Tidak perlu teman select, cukup teman pilih layer 2KML, lalu pilih subwater intersect, tarik saja, muncul tanda tambah, lalu teman oke kan. Oh iya, save dulu di lokasinya, di picture, di folder teman ya. Nih, ini folder misalnya CA Batang Arau, save, oke, close. Lalu teman buka yang folder tadi, tarik saja. Nih, kenapa tidak muncul? Bukan berarti error atau apapun, bisa jadi karena apanya hilang, apa namanya, transparannya. Bisa teman klik ini properties, pilih style, nih opacity-nya 0 berarti tidak nampak, berarti kita buat 40. Tuh muncul ya kan, karena warnanya hitam terlalu ngeri, kita ubah ke warna biru. Oke, itu untuk satu baru, berarti kita pilih yang lain, properties. Nih sudah terselect dia kan, lalu teman pilih 40% juga, ubah warnanya supaya tidak terlihat menakutkan atau terlalu gelap. Lalu yang terakhir yang hitamnya juga, lu pilih 40%, terserah teman berapa. Kalau saya ambil 40% saja, lalu pilih warnanya. Nah, kira-kira inilah catchment area kita dan panjang sungai kita. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari panjang sungai
kita akan mencari tahu panjang sungai utama dari titik tinjauan ke hulu. Maka caranya adalah, pertama kan sudah terlihat seperti ini, teman kursor kan, tahan kursor tengah, bisa digerakkan. Misalnya titik tinjauan kita adalah di sini. Nih, misalnya di sini. Bagaimana cara mencari panjang sungai utama? Cara mencari panjang sungai utama adalah, pertama zoom out dulu. Perlu teman ketahui, jangan menggambar panjang sungai menggunakan terrain. Misalnya terrain kita hidupkan. Nih, seperti ini kita tahu batas catchment area kita. Air itu dibatasi oleh elevasi tertinggi. Misalnya di sini tinggi, berarti hujan turun ke sungai ini sampai ke hilir titik tinjauan. Nah, artinya begini. Ketika teman hidupkan terrain dan nanti mencari panjang sungai, dia akan lari, hasilnya tidak akan akurat. Maka dimatikan terrain ini. Matikan terrain. Lalu teman zoom ke titik tinjauan. Misalnya kemarin titik tinjauan kita di sini. Misalnya di sini. Lokasi. Misalnya kita tulis lokasi penelitian. Lalu, pertama karena sungai utamanya pada arjis warna biru, itu agak payah juga. Klik ini, lalu teman klik kanan properties foldernya, lalu teman pilih, artinya ini semuanya akan dia rubah nih. Saya rubah saja warna ungu ya, warna ungu. Nah, saya buat 2. Oke, kita lanjut mencari panjang sungai utama. Kita klik add path, lalu bikin sungai utama, lalu pilih stylenya warna biru untuk memudahkan untuk melihat juga nantinya. Pilih warna 5, ketebalan 5. Mulai dari catchment area, batas catchment area, klik kiri. Kalau klik satu-satu itu akan lama. Hapus, klik kanan. Lalu sudah ada klik ini sekali kan, klik kiri pada titik ini, lalu teman tahan klik kirinya, lalu teman geser kursornya, lalu ikuti sungai utama ini. Misalnya nih, jadi pakai mouse saja, digeser saja, klik kirinya tetap ditahan, boleh dilepas. Klik kirinya lepas, karena ini ada simpang, kita ingin tahu sambungannya yang mana. Kita lepas, klik kiri, lalu kita geser di sini, atau pakai keyboard bisa juga, tekan huruf D, zoom. Nah, berarti bukan di sini ya, berarti lanjut ke sini. Kita tarik, klik kiri lagi, lalu tahan, lalu geser kursornya mengikuti dari garis ungu. Lalu kalau menghapusnya klik kanan. Apa, saya lanjutkan saja, yang penting pahami konsepnya ya. Teruskan, lalu zoom out, geser ke kanan, bisa pakai ini juga. Nih, jangan ke bawah ini, karena kita akan menghitung panjang sungai utama. Lalu teman zoom out, lalu ini saya cepat saja ya, supaya lebih hemat waktu nih. Kalau ingin rapi teman bisa di zoom, soalnya teman ingin rapi betul. Nih, satu persatu, tapi itu akan lama. Tapi kalau untuk perencanaan sebaiknya seperti itu. Ini untuk memahami konsep ya. Kita lanjut lagi mencari panjang sungai. Tahan, klik kiri, tahan, lalu geser kursornya mengikuti garis ungu sampai ke hilir. Nih, misalnya garis ungu, klik kanan untuk menghapus, lalu sampai ke hulu. Lalu teman lihat di sini berapa nilainya. Oke kan dulu ya. Berarti sudah muncul sungai utama di Google Earth teman-teman. Setelah kita gambar sungai utama menggunakan data peta RBI yang sudah dikasih tandanya, lalu kita gambar. Kita lanjut ke mencari tahu nilai dari panjang sungai yang sudah kita gambar tadi, yang warna biru ini.
kita klik kanan pada layar sungai utama di Google Earth, klik Properties, lalu pilih measure. Didapatlah panjang sungai utama yaitu 18,9 kilo. Lalu teman masukkan ke Excel tadi. Nah, sudah betul kan? Berarti tulis 18,9 km dan konversi ke meter, karena kita akan mencari kemiringan nantinya. Bagaimana cara mencari kemiringannya? Konversi dari kilometer ke meter, maka dibagi ini berikut rumusnya. Konversi dari kilometer ke meter dikali 1000. Oke, kita sudah dapat parameter untuk menghitung debit banjir, catchment area, dan panjang sungai. Selanjutnya, parameter atau data yang dibutuhkan untuk debit banjir adalah pada rasional adalah kemiringan atau disebut juga dengan S. Bagaimana cara mencari S? S ini adalah kemiringan, misalnya ini saya close nih, kemiringan das atau kemiringan catchment area yang kita tinjau. Misalnya nih saya hidupkan terrain nih, artinya kita harus tahu elevasi di sungai hulu sama sungai hilir titik tinjauan kita. Artinya kita harus tahu elevasi di sini, elevasi hulu ini dan hilir ini saja. Bagaimana caranya? Ketika teman-teman terrainnya mati, maka elevasinya akan 0. Nih, tidak ada kan? Lalu untuk mencari tahu elevasi di Google Earth, itu bisa teman hidupkan terrainnya. Lalu muncullah ini, baru aktif elevasi. Lalu teman zoom pada bagian ini. Ini cara paling mudahnya ya. Cara lainnya mungkin pada video berikutnya saja. Nih, cukup teman zoom di sini, teman arahkan kursor. Berarti elevasinya adalah 1680 kira-kira ya. Jadi masukkan elevasi tertinggi 1680. Lalu lanjut ke Google Earth tadi. Ini untuk elevasi hulu kan. Elevasi hilir didapat 65. Sebenarnya ini kurang akurat, tapi ini untuk memudahkan saja ya. Kalau ingin lebih teliti mendapatkan dasar sungainya, yaitu elevasi dasar sungai melalui data cross kita. Nih misalnya didapat 53 meter. Nih, 53 meter dapat tadi kan? Tuh. Ya 53. Lalu kita masukkan ke sini 53. Panjang sungai sudah dapat. Rumus dari kemiringan adalah elevasi hulu dikurang elevasi hilir dibagi panjang sungai dalam satuan meter. Didapatlah kemiringan catchment area atau didapatlah kemiringan catchment area adalah 0,08. Lanjut delta H ini adalah ya mencari beda tingginya. Lalu lanjut ke C. Seperti yang teman tahu, koefisien C atau koefisien pengaliran atau koefisien limpasan, teman sudah memahami konsepnya tadi. Jadi saya berasumsi pada daerah ini adalah daerah perkotaan. Sebenarnya ini bukanlah daerah perkotaan, tapi untuk mempermudah hitungan saya menganggap asumsi karena kita sedang belajar ini adalah perkotaan, bukan perbukitan. Kalau perbukitan bisa teman pilih saja. Misalnya tabelnya sudah ada pada buku ini. Misalnya sudah ada tabelnya ya. Misalnya kalau di hutan saya menganggap ini pada kemiringan lerengnya yaitu misalnya 30%. Berarti saya ambil koefisiennya 0,6. Lalu saya letakkan di sini 0,6. Tapi karena saya untuk mempermudah hitungan berikutnya, saya tidak menganggap ini adalah hutan, tapi saya menganggap daerah ini, catchment area ini adalah perkotaan untuk perhitungan berikutnya. Karena kita sedang belajar, maka saya cari koefisien pada perkotaan yaitu nilainya antara 0,7 sampai 0,95. Ini tergantung feeling engineer kita pada perhitungan berikutnya dan asumsi-asumsi lainnya berdasarkan pendekatan pada Google Earth. Oke,
karena ini saya anggap adalah pada catchment area ini adalah perkotaan, maka saya ambil nilainya yaitu 0,81 atau saya sebut juga 0,8 ya. Setelah teman dapatkan 0,8, lalu teman cari TC. TC ini adalah waktu konsentrasi dalam satuan jam. Artinya dalam pemahaman saya ya, kalau salah koreksi ya. Ketika hujan terjadi di hulu dan air yang mengumpul atau terkumpul sampai sungai dari hulu sampai hilir itu membutuhkan waktu pengalirannya selama 1,5 jam atau 1,6 jam ketika hujan yang terjadi. Itu untuk TC ya. Saya memakai TC Kirkpatrick. Jadi rumus TC ini ada banyak, tapi saya memilih TC Kirkpatrick. Begitu juga selanjutnya perhitungan kita adalah intensitas. Intensitas adalah tinggi curah hujan dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Yang rumusnya kita pakai, intensitas ini ada banyak, tapi saya memilih rumus Mononobe. Rumus Mononobe itu bukanlah debit banjir, karena pernah ada yang salah saya lihat. Artinya dia adalah perhitungan intensitas, bukan perhitungan debit banjir. Teman bikin tabel seperti ini, lalu periode ulang 2 tahun sampai 10 tahun, bikin XT nya, curah hujannya, lalu intensitasnya. XT itu cuman cukup mengklik sama dengan, atau di keyboard klik tekan sama dengan, lalu teman buka perhitungan curah hujan rencana yang sudah dipilih, karena ini metode yang paling cocok untuk perhitungan debit banjir setelah diuji. Lalu teman pilih yang periode ulang 2 tahun, lalu klik enter, lalu teman select, lalu pilih geser ke bawah. Begitu juga yang intensitas, rumusnya ini rumus Mononobe nya, berarti F19 curah hujan pada periode ulang 2 tahun dibagi 24 dan 24 dibagi TC dan pangkat 2/3. Lalu ikuti saja rumusnya, lalu enter, lalu teman tarik ke bawah untuk memudahkan. Dan selanjutnya perhitungan Q, bikin tabel nih. Ini rumus Q nya, kita memakai satuan kilometer luas, makanya 0,278. Nah, berikut rumusnya. Ini 0,278 adalah turunan rumusnya. Kita memakai satuan dalam kilometer luas. C adalah koefisien pengaliran, yang mana daerah ini saya anggap adalah perkotaan untuk memudah memahami. Kalau teman menganggap ini bukit, berarti koefisiennya koefisien bukit. Tapi ini karena kita belajar, saya memakai koefisiennya yaitu 100% adalah perkotaan pada daerah ini. Lanjut kita ke intensitas. Kalau intensitas itu sudah kita dapatkan berdasarkan periode ulangnya, lalu teman okekan. Oke, lalu tarik ke bawah, dapatkanlah debit banjirnya sekian. Lalu teman bikinlah rekapnya. Ini periode ulangnya, curah hujannya, TC nya berapa, intensitasnya berapa, lalu Q periode ulang tahun. Dan ini tinggal disemadengankan yang ini, lalu tarik ke bawah ya. Mungkin teman masih bingung, tapi kita belajar memahami dari awal ya. Artinya kita baru mendapatkan perhitungan analisa. Ini sudah dalam satuan meter kubik per detik. Maka setelah kita mendapatkan debit banjir pada rasional berdasarkan periode ulang 2 sampai 10 tahun, maka kita konversi ini dalam muka air banjir yang berdasarkan informasi warga tadi. Kata warga 4 meter kan. Nah, kita coba konversi, kita ubah dari debit banjir ini ke muka air banjir. Nah, bagaimana caranya? Metode debit banjir itu atau sering disebut juga dengan Q teoritis. Kita akan mengkonversinya menjadi muka air banjir nantinya.
kita sudah dapat informasi setelah kita temui warga berapa tinggi banjirnya di lapangan, Pak. Didapat 4 meter. Tapi nantinya kita akan menjadikannya dalam bentuk key nantinya. Nah, soalnya informasi di warga kita cuma dapat muka air banjir 4 meter. Validasi pada manual. Kalau di saluran, untuk perhitungan saluran sungai itu menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Kalau Q yang 100 tahun itu adalah Q perencanaan, jadi berbeda ya rumusnya. Yang rasional, Hasper itu berbeda. Sedangkan kita sekarang akan memvalidasi perkataan warga yang muka air banjirnya 4 meter menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. A itu adalah luas penampang basah pada saluran sungai. Karena saluran kita anggap itu adalah trapesium. V itu adalah kecepatan aliran. Kita menggunakan rumus Manning, yaitu 1/n R2/3 I pangkat setengah, I atau S pangkat setengah. Nih, B yang kita perlukan datanya yaitu B lebar sungai, tinggi sungai, dan M. Nih, ini persamaannya untuk mencari luasnya keliling basah R. Nanti kita dapatkan misalnya, kita konversi misalnya kata warga muka air banjir 4 meter. Lalu kita konversi ke debit, didapatlah 650 meter kubik per detik. Lalu kita coba-coba, misalnya nanti kita hitung tinggi air itu 3 meter. Setelah kita konversikan dalam bentuk rumus A kali V tadi, maka didapat dengan tinggi air 3 meter didapat 3,374 meter kubik per detik. Berarti kalau 4 meter berapa? Sekian. Ini untuk memahami aja dulu ya, kita pahami dalam bentuk Excel. Nah, soalnya teman sudah tahu datanya, ini bisa teman dapatkan di CAT atau di data yang teman minta pada lembaga tertentu, atau teman ukur ke lapangan sendiri. Misalnya kita sudah dapat lebar sungainya 10 meter, lebar dasar, lebar atas 15 meter. M ini adalah kemiringan, horizontalnya 1 meter, vertikalnya 1, kira-kira seperti itu. Tinggi airnya kita sudah dapat 4 meter dari dasar sungai kata warga. Walaupun sebenarnya di saat kita ke lapangan airnya setinggi ini, tapi yang kita konfirmasikan adalah debit banjir. Oke. Nah, berikut adalah analisa berikutnya. Metode empiris, artinya kita akan menghitung, melakukan metode pendekatan terhadap muka air banjir yang kata warga tadi, yaitu 4 meter. Masukkan datanya, lebarnya 10 meter, Y ini variabel, nantinya kita akan coba-coba. Ini nanti kita dapatkan di sini. Ini jangan saya kosongkan dulu. N ini adalah koefisien kekasaran pada saluran yang dilewati air. Misalnya kalau misalnya ini sungai, berarti koefisien kekasarannya apa? Ada tabelnya, ini tabelnya. Misalnya berapa, saya ambil 0,05. Jadi kalau 0,05 itu saya menganggap sungainya ada salurannya, koefisien kekasarannya adalah tanah, tidak terawat atau kotor. Saya ambil 0,05. Nah, kira-kira seperti itu. Tergantung teman, apakah teman nanti menganggapnya pasangan batu bata, beton kah gitu. Kalau saya mengambilnya adalah 0,05, tidak terawat dan kotor sungainya. Saya menganggapnya begitu untuk belajar. Lalu kemiringannya, teman sudah dapat kemiringan yang sebelumnya kan. Kemiringan yang ini teman dapatkan di rasional tadi. Ini 0,086. Enter. Elevasi hulu hilir sudah dapat, panjang sungai juga sudah dapat. Karena teman harus mencari kemiringan, jadi teman butuh elevasi di hulu sungai dan hilir titik tinjauan, lalu dikonversi ke meter, lalu dapatlah kemiringan. Lanjut, teman bikin tabelnya seperti ini. Ada tinggi air, ada luas, ada lebar sungai, ada M, ada I kemiringan sungai,
ada P keliling basah, R, V, dan Q. Lalu misalnya seperti ini, teman lihat rumusnya. Ini variabel bisa kita rubah-rubah. Ini rumus umumnya, bisa teman lihat di sini. Nih, B tambah M kali H, B tambah M kali H dikali H. Lanjut ke I. Ini I elevasi hulu kurang elevasi hilir dibagi panjang sungai. Lalu P adalah keliling basah seluruhan. Ini rumusnya. Nih sudah ada di sini. Oke. Lalu R adalah mana? R adalah A per P. Lalu V-nya berapa? Rumus V adalah nih 1/N R2 per 3 I pangkat setengah. Kita mau kayak rumus Manning kecepatannya. Lalu perhitungan debit, maka Q sama dengan A kali V. Nah, kita lanjut ke metode coba-coba. Misalnya, karena kita tidak menghitung air yang terjadi yang kecil pada sungai, maka kita menghitung pada muka air banjir tertinggi berdasarkan informasi warga. Misalnya saya bikin tinggi airnya 2 meter. Kan sudah teman bikin rumusnya tadi kan. Misalnya dengan tinggi air 2 meter berapa debitnya? 186 meter kubik per detik. Artinya kita konversi tinggi air itu, misalnya tinggi airnya 2 meter, berarti debitnya 186 meter kubik per detik. Berarti kalau misalkan 4 meter berapa? Saya bikin 4 meter. Berarti kalau kata warga misalnya tinggi airnya 4 meter, setelah kita masukkan dalam perhitungannya, didapatlah debitnya 623,655. Maka kita tulis di sini debit warga itu kalau warga kan nggak tahu masalah debit ini, kemungkinannya kan begitu. Dia cuma tahunya tinggi airnya sekian. Maka kita tulis di sini. Karena kita akan melakukan pendekatan 623,655. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, karena kita sudah menghitung perhitungan debit banjir, nih misalnya ini. Ingat ya teman-teman, tidak semuanya bisa saya jelaskan karena sangat panjang sekali. Cukup satu sini saja. Lanjut, muka air banjir warga tingginya 4 meter. Setelah kita konversi dalam bentuk debit dalam hitungan rumus pendekatan, didapatlah debitnya 623,655. Setelah kita hitung dalam metode rasional, kita lihat di rasional, periode ulang 2 tahun debitnya 397, 5 tahun sekian, 500 sekian. Lalu kita cari pendekatan dari dua ini. Kalau banjir tidak mungkin dia sangat jarang dalam periode ulang 25 tahun. Biasanya di antara dua ini. Maka kita fokus ke rasionalnya, karena kita tadi menghitung rasional kan. Lalu kita konversi perhitungan debit rasional ini antara Q50 dan 100 terhadap yang kata warga tadi. Kata warga dengan muka air banjir 4 meter itu nilainya 4 meter. Kata warga muka air banjir di lapangan itu tingginya 4 meter. Setelah kita konversi dalam bentuk debit didapat 623. Maka kita lihat di sini pada rasional mana nilai yang paling mendekati antara nilai 623 ini dengan Q50 atau Q100. Maka nih misalnya untuk lebih mudah memahami, kalau warga misalnya debitnya segini, Q warga. Kalau Q rasional Q50 berapa? 618. Kalau Q100 mana yang paling periode ulang yang mendekati terhadap muka air banjir versi warga yang sudah dikonversi dalam bentuk debit adalah yang cocok
yang mendekati adalah Q50 atau periode ulang 50 tahun. Maka kita kasih tanda saya kasih tanda ungu ya. Maka setelah kita tahu debit banjir periode ulang 50 tahun itu mendekati muka air banjir versi warga yang sudah rekonversi dari tinggi banjir ke debit, maka kita lakukan juga metode pendekatan berapa tinggi muka air banjirnya pada periode ulang 50 tahun pada rasional. Misalnya 618, berarti kita lakukan metode coba-coba. Misalnya dengan tinggi air 3,5 meter berapa debitnya? 491. Kalau 6 meter 500. Kalau 7 meter kita mencoba mencari nilai ini ya. Lalu 3,8, 3,9, 3,9596. Dia harus sama debit ini dengan ini ya, karena kita melakukan metode empiris atau pendekatan atau coba-coba. Lanjut 3,9 berapa? 92 mungkin. Si 601, dia 618. 3 tidak. Lalu kita coba lagi. Kalau misalnya muka air banjirnya 3,95 meter berapa? Si belum sama. 6, 12, 9, 620, berarti terlewat, berarti 8 mungkin tuh. Berarti sudah mendekati itu ya, 0,2122. Kalau ingin sama bisa juga teman ubah ini angka belakangnya sampai sama persis. Ya, saya anggap sama saja lah dulu ya. Kalau teman ingin lebih akurat bisa teman paskan betul nilainya. Nah, oke. Ini 22, ini 21. Atau saya hilangkan bisa juga. Nih, saya bulatkan gitu. Nah, oke. Artinya artinya begini. Saya ulang lagi ya. Misalnya ini penampang sungai tadi. Kalau kata warga tinggi airnya misalnya segini. Misalnya kata warga nih. Setelah kita tanya ke warga itu muka air banjirnya berapa? 4 meter. Sedangkan dalam metode pendekatan kita hitungannya didapat, kalau kita didapatnya berapa tadi? 3,98 kan? Karena kita mencoba mengkonversi hasil hitungan debit banjir kita dalam bentuk muka air banjir. Karena ini yang paling mendekati dengan muka debit yang disampaikan oleh warga dari konversi tinggi air ke debit. Maka kita coba pula gambarkan, karena nanti dosen akan bertanya apa dasar kita memakai metode ini. Kata warga muka air banjirnya 4 meter. Setelah kita lakukan teoritis kita terhadap muka air banjir warga atau Q lapangan. Ini Q lapangan. Oke, kita lanjut. Ketika informasi warga muka air banjirnya 4 meter, sudah kita konversi dalam bentuk debit, dapat segini. Lalu kita cari metode rasional. Setelah kita hitung tadi panjang-panjang, didapatlah Q50 yang paling mendekati nilai debit warga yang dari tinggi air dikonversi menjadi debit. Dapatlah Q50 kan. Lalu Q50 kita konversi juga dalam bentuk muka air banjir, Maka artinya setelah kita lakukan hipotesa Q teoritis rasional itu mendekati muka air banjir warga, artinya yang masuk akal perhitungan kita. Nah, kira-kira seperti itu dalam menganalisanya.
Bagaimana misalnya, nah ini kan kalau misalnya hitungan kita sesuai ya, artinya setelah kita hitung ini langsung dapat pendekatannya terhadap informasi warga. Bagaimana ketika kita menghitung debit banjir dan kita konversi? Nah misalnya begini, bagaimana ketika kita menghitung muka air banjir atau metode debit banjir lalu dikonversi ke muka air banjir? Misalnya ini Hasper, misalnya kita menghitung menggunakan metode Hasper, lalu kita konversi, dapatnya cuma segini muka air banjir Q100 tahun ini. Sudah Q100 nih misalnya, ini sudah Q100, sedangkan kalau di rasional ini dapatnya Q50, sudah segini tinggi airnya. Karena setiap metode debit banjir itu beda-beda debitnya kan. Artinya ketika muka air banjir menggunakan metode lain itu sangat jauh bedanya nilai muka air banjirnya dengan informasi warga, maka ini tidak tepat. Artinya kita lanjut ke metode debit banjir yang lain. Kira-kira begitu dalam menganalisanya. Artinya teman-teman, ketika muka air banjir warga sudah didapatkan 4 meter, dikonversi menjadi debit dengan metode coba-coba tadi, dan kita lakukan analisa dari metode debit banjir rasional, kita hitung, lalu kita lihat metode debit banjir yang terjadi di lapangan itu antara 50 dan 100 tahun biasanya, maka didapatlah debit banjir rasional ini mendekati nilai dari tinggi air warga yang sudah dikonversi dalam bentuk debit. Berarti ini Q50 rasional itu mendekati dengan Q debit banjir warga yang sudah dikonversi. Maka rasional itu metodenya masuk akal dan diterima. Maka metode dalam debit banjir terpilih didapatlah rasional. Apa kesimpulannya? Kalau untuk perhitungan manual, verifikasi debit banjir versi warga muka air banjir 4 meter, kita cukup melakukan untuk mengujinya satu metode debit banjir dulu. Jika metode debit banjir ini mendekati dari tinggi air muka air banjirnya yang sudah dikonversi ke debit, itu mendekati ketika debit banjir yang di lapangan itu terjadi biasanya Q50 atau Q100, dan itu mendekati dengan informasi warga dari muka air banjirnya sudah dikonversi ke debit, maka syukur sekali kita sudah langsung mendapatkan metode debit banjir terpilih, yaitu rasional. Nah, jika metode debit banjirnya kita dapatkan Q50 masih 300-an, misalnya kita pertama kali menghitung menggunakan Hasper, maka Hasper ini Q50 dan 100 dalam debit banjir Q50 dan Q100 nya masih jauh dari nilai 623 meter kubik per detik, maka ini belum bisa dikatakan mendekati dari debit warga. Oke. Nah, makanya dalam perhitungan debit banjir itu biasanya dalam rumusnya itu sudah banyak metodenya gitu. Lalu nanti terakhir baru kita lakukan coba-coba pendekatan terhadap muka air banjir versi warga, karena ini versi manual. Ya, artinya kita menghitung yang paling terdekat. Tapi pada intinya data-data penting yang teman butuhkan untuk menghitung debit banjir itu adalah catchment area, satuannya apakah hektar atau kilometer tergantung rumusnya, panjang sungai utama, kemiringan, juga beda tinggi, dan koefisien pengaliran. Ada metode debit banjir itu yang koefisiennya harus kita cari dalam arti asumsi kita, misalnya ini perkotaan kah, bukit kah, lalu lihat tabelnya, lalu lihat tabel ini misalnya. Ada juga metode debit banjir tuh misalnya Hasper, dia
koefisien alirannya itu sudah ada rumusnya. Nih, sudah ada rumusnya kan. Ada juga yang seperti lain, berarti ada dua, dan lain-lain. Kira-kira itu intinya. Apapun metode debit banjir, teman harus mengumpulkan data ini. Jadi perhitungan lain tinggal mengikut saja, tidak sesulit yang perhitungan curah hujan rencana, dan dilanjutkan hipotesa dan lain-lain. Kesimpulannya adalah, maka key teoritis dalam perencanaan atau studi atau penelitian yang mendekati key lapangan atau muka air banjir warga adalah rasional, dan rasional inilah yang akan dilanjutkan ke perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya itu yaitu apakah kita akan lanjut meneliti banjir, perubahan tata guna lahan. Semakin tinggi koefisien tata guna lahan, maka banjirnya akan semakin besar terjadi. Kalau semakin kecil koefisiennya seperti hutan, itu semakin kecil banjir terjadi karena daya serap tumbuhan itu tinggi. Atau misalnya teman lanjut ke gerusan, teman-teman memakai Q100 untuk menghitung gerusan. Dengan banjir itu berapa gerusan yang terjadi, misalnya periode ulang 100 tahun, berapa tinggi kedalaman gerusan. Sedimentasi dengan Q100 tahun, berapa sedimentasi terjadi. Perencanaan bendung, kita menggunakan Q100 tahun, berapa tinggi bendung perencanaan kita. Misalnya jembatan, perencanaan jembatan, misalnya jembatan khusus. Kalau jembatan khusus misalnya muka air banjirnya berapa dengan Q100 tahun yang sudah diverifikasi berdasarkan informasi warga. Atau misalnya kita pada perencanaan drainase, berapa tingginya. Biasanya kalau drainase itu perhitungannya menggunakan metode rasional dan lain-lain. Artinya kita sudah tahu debit banjir terpilih yaitu rasional. Lalu lanjutlah terserah penelitian kita, apakah lain-lainnya. Bisa juga ke debit andalan, tapi debit andalan ini khusus lagi perhitungannya. Komen aja ya di komentar ya, karena ini pembahasannya sangat panjang dan butuh kesabaran. Mudah-mudahan teman sabar, karena ini ilmu ya, ilmu memang harus sabar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan video berikutnya ada lagi. Insyaallah bermanfaat video ini, karena ini adalah ilmu hidrologi. Jangan lupa share ke teman-teman ya bagi yang ragu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.